Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Rizwansyah, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Pancasakti Tegal. Saya adalah guru bahasa Inggris di SMP Negeri 3 Satap Peso, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Ya, ini pesta bukan sembarang pesta, ini pesta orang dewasa. Selamat datang tamu spesial, ampunnya setengah gambut, Ciraja Jumping, Saman Brembo, and Saman Brembo. Good morning, students. How are you today? Okay, I'm very good, very well. Thank you for asking me. So very nice to see you again once more. The last meeting we have already talked about chapter 3. What time is it? But it's about our last meeting. We talk about what? Ordinal and cardinal. Timetable ya. Very nice. Good. Masih tentang what time is it, tapi kalau misalnya on the last week we talk about timetable, jadwal pelajaran. Today we will talk about daily activity, mostly about daily activity or daily routine. About daily routine, kebiasaan kalian sehari-hari. But before that, I want to check your attendances. Okay. If I call your name, as usual, you can raise your hand or you can say, present sir. Already? Adia Kaila Indrianisa. Yes, thank you. Agung Prabowo. Please come in. Ahmad Ervan Herdrian. Hardrian or Herdrian? Hardrian ya. Ciltri Bunga Noveni. Oke. David Aryan Hidayat. Oke. David Fernando Sitorus. Mantap, Nando. Gimana bajumu, Nando? Rapi kan sudah? Rapi kan. Oke, thank you. Erianti Sabrina Maharani. Oh, he's sick. He or she? She ya? She got cold or what? She got cold. Iya, demam kan? Fever. She has fever. You don't know. You don't know. Or got cough? Batuk? Maybe. Haifa Saskia. Kaila Rizky Aprilia. Lisa Rianti. Muhammad Noval Suhada. Nabila. Nazril Ilham. Nurjannah. Ona Sifa. Rohmatulumah. Safal Zenasaki. Safira Diah Permata. Stefan. Syarifah Nazwa. So it's just one student ya. Erianti Sabrina. So, I want to try something. I want to ask you about what day is today? Friday. Friday. Okay, good. What date is today? 29. The month. Oktober. Oktober baru tanggalnya the 28. The 28 2000. Okay, good. And then
Novel, can you lead your friend to pray? Before we study, let's pray together. Start. Thank you, Noval. Then we'll continue to sing along our national anthem. Ya. Hadirin Please. dimohon berdiri. Udah paling nyaring. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Okay, thank you. Okay. About daily routine. So I want to open up our meeting today with a few questions. The first question, what time do you get up? 5 o'clock. Agung? 6 a.m. You just get up on 6 a.m. So what time do you pray? Huh? Does it late for pray? Terlambat kan? Terlambat sholat ya? Yeah. So maybe the next day you can get up more early. Lebih awal lagi bangunnya. The next question, what do you do after that? Mandi, take a shower if you have a shower in your bathroom. Kalau punya shower pancuran di rumah ya take a shower namanya. Kalau pakai gayung ya take a bath ya. So the last question, what do you usually do after school? Play a game. All of you? Or sleeping? Sleeping usually we sleep on
Usually we use word sleeping if we go to sleep at night. Kita gunakannya sleeping itu kalau malam. So kalau tidur siang, Sleep. who already know what do we say on English tidur siang? I don't know. Don't know? So this is the problem. Ini masalahnya. We every day we have a routine activity. But in English we can say that. So after we talk about this, ini goals kita. Setelah kita mempelajari bab ini, kita bisa yang pertama, kalian bisa mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks dan unsur pembahasan kegiatan sehari-hari kalian. Kemudian kalian bisa menemukan kosakata pada gambar terkait kegiatan sehari-hari. Jadi kayak tadi tuh, take a nap nih, take a nap. Kok saya bocorkan dulu? Tidur siang nggak tahu bahasa Inggrisnya apa ya. Nanti kan dari gambar itu mungkin ada. Kalian bisa cari-cari di kamus. You have already a dictionary? Tadi ada yang saya suruh ambil, lupa ya? Ini berapa orang? Satu lah, kita tolong. Kamus 5 di perpustakaan. Oke, Nando, thank you. Yang ketiga, kita didik menyusun kata menjadi kalimat yang sesuai dengan gambar. Oke, kegiatan sehari-hari. Tadi udah dikasih gambar kan? Gambarnya masih jumble. The picture is in a jumble. So you can sort it into the right order. Dan disusun jadi urutan yang tepat. Setelah itu temukan kata kerjanya. Setelah kalian temukan kata kerjanya, kalian membuat kata itu jadi kalimat. Kan cuma kata kerja tadi yang kita temukan dari gambar itu. Playing games, sleeping, get up, go to school, learning, studying at school, doing homework. So, kata-kata itu, that word, you can make it into the correct sentence. Yang keempat, kalian dapat membuat teks dialog yang melibatkan informasi terkait kegiatan sehari-hari. Jadi kalian bisa buat dialog tuh. Dialognya ya, you can ask your friend what your routine on Sunday misalnya. Apa kegiatan rutin kamu tiap hari Minggu? Misalnya. Oh, saya begini. How about you? Bagaimana dengan kamu? Dialog seperti itu. Kemudian setelah dibuat dialog yang kalian buat kalian tampilkan ke depan kelas. Oke? You understand? Do you understand? Yes, understand. Stand up, please. Do you still remember your yell? Your yelling? You still remember? No? Okay. Are you ready, kids? I can hear you. Are there any English in this class? Where is it? In my life. Thank you. SMP Negeri 4? Stay strong. Good. Thank you. Prepare your stuff, please. Prepare your stuff. Ini nanti buku paketnya nanti aja pas sudah bagi kelompok ya. Or we can use our last meeting group. Ya kah? Mau pakai grup yang kemarin aja? Yang kemarin aja ya? Oke, thanks. If you have already matched with your friend, we can use our last meeting group. Are you ready? Your stuff ready? Yes, sir. Okay. Do you still remember this? No. Do you still remember? Subject. No. We can do that as an object too. No. It's not verb. Yeah. We can use it subject. We can use it object. But what is the name? The name is it.
Pronoun. Pronouns, kata ganti. Kata ganti benda. Kalian kan termasuk benda nih. So I want to explain you something. Why we have to use pronouns? Kenapa kita harus menggunakan pronoun? Anyone of you already know? Kenapa kita harus pakai kata ganti sih? Kayak nama kita nih. Oh, kenapa sih harus diganti? Membuat lebih jelas. Anyone else? Ada yang lain? Nah, jawabannya bagus. Ada yang lain? Siapa tahu punya you have something overthinking, some overthinking, beberapa pemikiran lain. Ada? Gini loh, kalau nama saya tidak saya ganti ketika saya berbicara. Contohnya nih, saya lagi berbicara, saya banyak pakai saya. Coba kalau tidak saya ganti, bahasa saya jadi bagaimana? Excuse me, sir. Yes, thank you, Nando. You can put it on the desk. Thank you, Nando ya. Banyak sekali saya tadi itu menggunakan kata saya. Kalau saya tidak ganti itu dengan saya, jadi saya ngomongnya bagaimana? Jadi Rizwan menjelaskan kepada kalian, gimana kalian dengarnya? Aneh ya? Begitu juga kalian kalau ngomong sama temannya. Yang tadi itu kalau misalnya kalau sama teman kan biasanya aku ya. Aku kesana tadi itu, tapi kalau nggak kamu ganti, siapa kesana tadi? Tadi mana? Gimana ya? Dengar kayak agak jijik gitu kan ya? So ini. Ya, biasanya yang begitu kan yang kecil-kecil dari kita ngomongnya pakai namanya. Nah itu satu, berarti bisa biar lebih jelas masuk di situ. Nah tapi yang kedua adalah lebih mudah. Contohnya, kalau kalian ini tidak ada kata ganti kalian atau mereka, saya repot menyebut satu-satu. Dan misalnya, kalian sudah makan belum? Kalau tidak saya ganti dengan kalian, repot. Lama, ya, sebentar sampai nanti. Sudah makan belum? Hanya mau nanya sudah makan, saya bebuyan sudah muncul. Berarti gunanya untuk mempermudah. Itu mempermudah ya kalau mempermudah. Nah ini saya yakin kalian masih ingat arti dan segala macamnya ini. Untuk posesif dan possessive adjective. I hope you already remember juga. Saya harap kalian juga tetap ingat ini. Ini possessive pronoun maksudnya kepemilikan. Possessive adjective juga kepemilikan. Dalam bahasa Inggris, ini yang membedakan dengan bahasa Indonesia. Tadi sama ya, kenapa harus pronoun, kenapa harus diganti sama. Indonesia, Inggris masih sama. Perbedaannya letaknya ada di sini. Dalam bahasa Inggris, they have possessive adjective and possessive pronoun. Pengganti saya sebagai pemilik. Kalau dalam bahasa Indonesia, I have a book. Dalam bahasa Indonesia saya punya buku. Ya. Atau ini adalah buku saya. Itu tetap saya. Saya punya buku, ini buku saya. Kata ganti orangnya tetap saya. Tapi dalam bahasa Inggris, they have a possessive pronoun. Maksudnya, kalau ini adalah buku saya, atau saya punya buku, I have a book. Sayanya jadi I have a book. Kalau ini adalah buku saya, this is my book. I-nya jadi, sayanya jadi my. Berubah kan? Nah, itu perbedaan mendasar dari bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. So, dalam bahasa Inggris ada banyak bentuknya saya. I, me sebagai objek, my sebagai possessive adjective, mine sebagai possessive pronoun. Begitu juga dengan yang lain, kata ganti yang lain. I hope you've already remember this. Saya berharap kalian tetap ingatnya ini, karena ini sebagai syarat untuk kita melanjutkan materi kita tentang daily activity. Now try this. As usual, seperti biasa, coba ke depan.
Who's ready number 1? Siapa yang siap dengan nomor 1? Siapa yang siap kerjakan nomor 1? Ya nggak apa-apa, namanya juga belajar. Sudah yang ragu siapa duluan? Nanti kita bahas ya nomor 2, oke. Mana? Oke, thank you. Mantap deh. Oke, nanti kita bahas. Who's ready on number 3? Number 3. Titik-titik, give them flowers. We've just choose the subject ya. Kita cuma menentukan subjeknya. We've just choose the subject. Oke, David. Oke. Number 4, Roma, oke. Masalah dapat apa kan, Pak? Oh, it's okay, no problem. Oke, number 5. The last one, number 6. I want a boy ya. Dari tadi cewek semua, baru David. Boy, maybe. Agung? Oh, Noval? Nazril? Stefan? Come on, Stefan. Don't be like a Oke, thank you Stefan ya. Yuk kita bahas yuk sama-sama. Titik needs us every day. Di sini ada 3 pilihan. Semuanya dia laki-laki. Tapi dia sebagai subjek, sebagai objek, apa sebagai pemilik. Karena posisinya di depan sudah pasti subjek. Kalau subjek pasti di depan, pelaku ya. Jadi coek. Apa yang dia lakukan? Meet, ketemu. Objeknya apa? Siapa yang dia temui? Us, kami. Ini keterangan everyday, setiap hari. Oke, berarti subjeknya yang masih belum. Nah, kalau dia laki-laki sebagai subjek apa? Ini dong, betul ya. Correct ya. Siapa yang tadi ini pertama? Oke, give applause dong. Number 2. Ini subjek, tapi subjeknya ini kepemilikan. Kenapa? Karena benda sepatu tidak bisa melakukan apa-apa, ya kan? Kecuali ada yang menggerakkan. Sepatu bisa nendang orang kalau ada kaki yang pakai, ya enggak? Ya. Kalau enggak bisa enggak sepatu nendang sendiri? Bisa. So, berarti ini kepemilikan. Siapa yang punya sepatu? Ini ada myself, in and my. So, jawabannya yang benar adalah oke, jawabannya itu juga. Siapa nomor 2 tadi? Onai. Oke, give applause for Onai. Number 3. Titik give them flowers. Ini juga subjek ya. Kata kerjanya give. What's the meaning of give? Memberi. Siapa nih yang memberi? Kami. Tapi sebagai apa dia? Pemilik atau sebagai objek? Sebagai subjek. Kalau sebagai subjek dia adalah sebagai subjek apa? We ya. Jawabannya betul.
Kenapa ragu masih? Aku belum yakin. Siapa yang jawab tadi? David, oke, give us more titik. Number 4, I like titik. So, this is the question about object. Objeknya yang ditanyakan. What does it like? Apa yang dia sukai? Itu. Tidak, itu. It sebagai objek, itu sebagai objek. It, itself or it? It. Hah? It atau it? It ya? Jangan it. It's itu kepemilikan. It. Who's answer this? Who's answer number 4? Roma. Give a applause for Roma. Dan semangat dong guys. Number 5. Subjek lagi. Mereka yang mana? They, there or them? They. So the answer is right or wrong? Right ya? Correct ya? Who's answer this? Okay. Close board Dea. Number 6. He does it by. Nah ini kepemilikan atau ya kepemilikan. What's that? Him? Himself. Okay, good. He does it by himself. Dia melakukannya seorang diri. Siapa yang jawab? Stephen ya? Okay, good. Give applause for Stephen. Now I will give you an activity ya. You can do this. Wah, saya lupa ini. Saya lupa ceklek. Biar nggak ketukar dua-duanya nanti karena saya per orang satu lembar, dua-duanya nanti kasih nama ya. Jadi nggak biar ketukar aman. Ada namanya. Kasih belakang. 2, 3. Tuh. 2, 3, 4. 2, 3, 4 ya. Pak, dikasih nama Pak. Oh, satu enggak ada ya? Iya, kasih nama dua-duanya ya. 2 lembar nih, dua-duanya kasih nama. What? Soalnya ada Pak. Ya, beberapa ini yang A itu penggunaan kalimat past tense. Pakai kata kerja kedua. Iya kak. Itu laki-laki. Yakin. Yakin dia pakai bentuk lampau. Bisa loh. So kita kan we are talking about present tense. So the question it will don't make a sense if I use the other tenses. No. Makin kayaknya menjawab.
lagi Jas. Bang, apa ini? Apa bang? Sudah ya pak. Beres ya? Sudah ya? Baik, sambil makan, sambil kita dengarkan video. Kenapa remote-nya nggak bisa lagi ya? Kemarin bisa loh. Oh iya, I forget, thank you. Sambil siapkan pertanyaannya ya, video ini. While you do your activity, you can watch the video. Oh, mana? Sudah selesai kan? Oh, sudah. Sudah. Ini problem. Hari ini pergi ke pasar. Ya. Nomor 9. Why? What's the problem? Why? What's the problem? Pak lagi sibuk juga. Loh, bukan mengganti. Di sini kan dia pakai si, di sini pakai apa? Lah. No, si. Di situ kan mana? Dia kan pakai I di sini. Kan di sini diganti dengan si. Berarti kalau di sini my, di sana apa loh? Kalau si
The possessive pronounnya apa kalau she? Apa yo? Kata ganti kepemilikan untuk dia perempuan apa? Kepemilikan. Nah, kan kalau kamu nyari Mai ya, nggak nemu lah. Iya enggak? Dia perempuan apa laki-laki tuh? Bukan itunya, itu nggak ngaruh. Yang pemiliknya, pemilik saudara laki-lakinya siapa? Ya kan? Ya. Oke, thank you, welcome. Daily activity. What is the social function of daily activity? To inform the audience about someone's daily activity. That is the social function. Social function paham nggak maksudnya apa? Fungsi sosial. Fungsi sosial tidak. Fungsi sosial itu kenapa sih dalam kemasyarakatan kita harus begini? Itu fungsi sosial. Nah, dalam sosial kalian di ruang lingkup kelas, sekolah, rumah mungkin, kenapa sih kita harus membuat kegiatan daftar kegiatan sehari-hari? To inform the audience about someone's daily activity, untuk menginformasikan kepada pembaca atau pendengar tentang kegiatan simpel sehari-hari seseorang, kegiatan sehari kalian. Kalian bisa menge-share-nya kepada yang lain. Kenapa harus kita buat, Pak? Agar kalian hidupnya lebih tertata. Kalau sudah tertata hidupnya, kedisiplinan pasti nempel. Disiplin tuh. Kenapa? Karena yang paling utama kita harus konsisten dengan apa yang sudah kita tetapkan. Jam 5 nih bangun, kita tulis. Ya kayak kalian punya kamar masing-masing pasti udah kan? Kamar masing-masing. Kemudian di depan dindingnya, di depan kalau kalian bangun tidur, klok bangun langsung ada tuh listnya, daily activity kalian. Awal-awal itu harus kita perhatikan biar kita konsisten melaksanakan itu. Tapi kalau sudah terbiasa, itu pasti tidak bisa dijalankan tuh. Kayak jadwal pelajaran lah. Awal pasti kami tempel kan. Hari ini lihat dulu malam mau nyekan apa gitu. Tapi kalau sudah terbiasa, pasti ditinggalkan udah jadwal itu. Pasti udah paham. Nah, begitu juga, begitu jadwal itu sudah tertata, kegiatan sehari-hari kamu tertata, pelan-pelan hidup kamu akan lebih disiplin. Kalau sudah disiplin, apa-apa mudah. Apa-apa yang mau kita lakukan, semuanya enak. Generic structure ini dalam teks paragraf. Dalam teks paragraf kegiatan sehari-hari. Itu ada strukturnya. Strukturnya apa aja? Nih, generic structure of the simple routine text. Teks itu adalah opening, content, and closing. Pembukaan, isi, penutup. Itu aja. Pembukaan itu isinya apa aja? Biasanya perkenalan. Kalau sebuah paragraf tentang kegiatan sehari-hari, perkenalan dulu biasanya. My name is Riswansa. I am a teacher on SMP Negeri 4 Tanjung. Baru kemudian di dalamnya isinya. I usually get up at 5 o'clock sampai ketiduran. Habis itu baru closing. Closingnya biasanya that's all my activity, my routine activity. Thank for your attention. Seperti itu untuk closing. Kemudian language feature-nya yang pertama adalah vocabulary. Language feature ini unsur-unsur kebahasaannya. Apa aja yang mengisi dalam paragraf atau dialog tentang kegiatan sehari-hari. Pertama pasti vocabulary. Vocabulary-nya terletak kepada kata kerja. Words related to daily activity, kata-kata yang terkait dengan kegiatan sehari-hari. Ini garis bawah nih kegiatan. Namanya kegiatan pasti melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu dalam bahasa Inggris pasti menggunakan verb, kata kerja. Kemudian grammarnya itu adalah simple present tense dan WH question. What, why, when, where, who, and how. So, because we talk about simple present tense, I want to know. Saya pengen tahu apa sih simple present tense sebelum selanjutnya. Apa sih simple present tense? Apa? Simple present tense. What is simple present tense? Or
What do you know about simple present tense? Bentuk kata kerja sederhana. Ini dulu nih. Kalimat yang menjelaskan suatu peristiwa atau kegiatan yang berlangsung di masa sekarang. Langsung di masa sekarang. Oke, thank you. Kalau present tense? Kalau present tense apa? Yang masa lampau itu apa namanya? Apa? Past tense itu masa lampau. Past tense masa lampau. So, what do you know about present tense? Present tense berarti yang masa sekarang. Yang sekarang bisa lakukan sekarang. Hah? Yang secara langsung. Secara langsung Yang dilakukan sekarang. sekarang. Oke, thank you. Applause dong. Yang semangat dong. Iya, present tense ya. Jawabannya benar. Jangan ragu-ragu. Maksud saya kalian tuh ragu kalau mau ini. Tenses. Kita dari tenses ya. Tenses. Ini bentuk waktu berarti. Dalam kalimat. Kemudian ini kan terbagi lagi nih. Ada 3. Ada present. Ada past. Ada future. Nah, ini kan ada lagi nih bagi-bagi, ada yang simple. Ada yang apa? Simple, continuous. Ada yang perfect. Ada yang perfect. Continuous. Ini sama nih tiga-tiganya nih. Tiga-tiganya punya ini, ada simple present, ada simple past, ada simple future. Ada present continuous, ada past continuous, ada future continuous. Ini juga ada present perfect, ada past perfect, ada future perfect. Ini juga present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous. Berarti simple present tense ini adalah suatu kalimat dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan suatu kejadian, kegiatan, peristiwa itu terjadi pada masa sekarang atau berulang-ulang, rutin. Sun rises on the east. Lihat tak? Matahari terbit dari timur ya. Sun rises from the east. Itu kejadian yang rutin. Nggak mungkin berubah dong. Besok langsung dari barat, kiamat. Pasti besok dari timur lagi. So because tomorrow the sun will rises again from the east. Actually, that sentence, kalimat itu berarti kalimat yang menyatakan kejadian rutin. Yang digunakan pasti present tense, simple present. Jadi kegiatan itu kalau kegiatannya rutin, maka itu seperti pertanyaan Agung tentang nomor berapa tadi? Yang katanya ternyata menggunakan pas. Nomor berapa tadi? Nah itu kegiatan rutin karena dia bentuk pertanyaan. What time do you? Four. Hah? Ya, number 4. What time do you? What time do you have? You have shower ya? Kenapa Agung sampai tadi itu nggak ini betul pas Pak? Karena dia mengira mandinya udah lewat. Makanya ini bentuk pas. Padahal kegiatan mandi itu berulang kan? Berulang terus kan? Walaupun tadi udah lewat nih, kan matahari juga udah terbit. Tapi besok kan terbit lagi. Present tense karena kejadian itu rutin. Wah saya sudah mandi tadi, berarti pas dong. Ya enggak juga, berarti kamu mandi lagi. Ya enggak. Nah kalau kalian menanyakan waktunya, ini berarti kejadian rutinnya yang udah. The routine activity-nya. Jadi jawabannya tadi benar semua ya, bagus ya. Yang jelas itu kejadiannya yang terjadi pada masa sekarang. Bisa pada masa lampau, bisa pada besok, tapi berulang. Can you repeat your question, please? Kalau penggunaan kata kerja atau verb ditambah es itu penggunaannya gimana? Okay, thank you. Okay, before I answer, maybe your friend already know. Ada yang udah tahu?
Ini dalam rumus present tense itu kan ada verb one, ada S dan IS nih. Ya enggak? Nah, penggunaannya ini loh. Dia ditanyakan argumen. Kapan kata kerja itu ditambahkan S atau IS, kapan enggak? Ya kan? Itulah simpelnya. Already know? Yang udah tahu? Yang tahu cuma yang cash aja, Pak, yang tahu cash tidak tahu. Nggak tahu ya bener atau enggak, Pak. Okay. Dea have an answer. Kalau pakai S itu biasanya yang lebih dari satu orang atau benar. Yang pakai S yang lebih dari satu. Ya. Yang udah pakai S, Yang kayak yang single. Ya. Okay. In English, single or plural? Plural. Single or plural? Tunggal atau jamak? So, according to Dea, the verb akan ditambahkan S or IS if the subject is plural, ya. Kalau lebih dari satu ya, kalau tambahkan. Dan kalau yang single tidak akan ditambahkan S atau IS. Do you agree? Do you agree? Anyone have another thinking? Anyone have another answer maybe? Ada yang punya jawaban lain? Ya, yang benar penentuan subjeknya benar nih. Jadi S atau IS itu akan ditambahkan berdasarkan subjeknya. Tapi yang kebalik adalah ternyata yang single yang ditambahkan. I go to school. Ini akan berbeda kalau kita rubah kalimatnya menjadi he or she. Pak, I itu kan tunggal juga, Pak. No. I itu khusus. I itu ikutnya on plural, jamak. Begitu juga dengan they. They ini kan lebih dari satu. Maka yang digunakan apa kalau pergi ke sekolah? Go or goes? Go ya, tanpa ditambahkan S, karena dia lebih dari satu. Oh, benar tidak ke S cuma buat si. Single, ditambahkan S or IS jika dia single. Single dalam bentuk apapun, bentuk nama misalnya. Agung, pergi ke sekolah. Agung goes to school. Dirubah, Agung and David. Berubah menjadi go. Agung and David go to school, karena berdua. They, mereka, banyak, pakai go, karena banyak. I, pakai go juga. Pak single, Pak? Enggak, plural. Karena I khusus. Pokoknya I, saya, itu khusus. Ikutnya di jamak. Nah, yang dikatakan tadi itu sama Dea akan ditambahkan S, itu dalam kebendaan. Itu hukum kebendaan. I have a book. Saya punya buku. Ada ini artinya sebuah. Booknya tidak pakai S. Tapi ketika ini jadi dua, booknya pasti ditambahkan. Banyak tandanya bukunya. Lebih dari satu. Itu maksudnya. Itu dalam hukum kebendaan, kata benda. Tapi dalam hukum pekerjaan atau kegiatan, itu dibalik. Yang single yang ditambahkan. Ini berlaku dalam kalimat negatif dan interrogatif. Tapi ini sampai positif dulu lah. Any question else? Ada lagi pertanyaan yang lain? Sampai sini paham dulu ya. Artinya yang single yang ditambahkan S verbnya. Ya, ini sedikit tambahan atau pengulangan ya. Ya, simple present tense digunakan untuk menjelaskan kebiasaan atau habit. Situasi yang tidak berubah. Tidak pernah berubah itu maksudnya berulang terus setiap hari. Fakta umum atau sebuah janji yang telah dibuat.
Have berubah menjadi have. Nah, ini yang tadi nih. Have dengan has. Have breakfast. Ada di soal, hati-hati. Have dengan has. Contohnya have breakfast ya. Breakfast. Sarapan. Ini harus perhatikan subjek nih. Hukumnya sama kayak tadi itu dengan do dan does atau S plus IS sama. Kalau dia lebih dari satu, if the subject is plural, maka we use have. They have breakfast. But if the subject single, maka kita menggunakan has. She has breakfast. Ada di activity kamu tadi itu, jadi perhatikan betul-betul kalau subjeknya itu tunggal, yang digunakan has bukan have. Nah kan? Ya, hati-hati. Pasti awalnya salah tadi jawabannya. Betul nggak? Betul gunakan have atau has? Has. Oh iya. Berarti ya betul. Karena di contoh teksnya I have breakfast katanya. Ketika I itu saya ubah jadi she, berarti have-nya juga berubah. Iya. Karena dia, bukan kita. Nah dia bukan saya lagi. Ya enggak? Itu yang salah kan? Now let's make a group. Kalian sudah kan? Sudah ada grupnya. Silakan ke grupnya masing-masing seperti kemarin. Please. Atau a few picture, beberapa gambar. Maybe 5 pictures each group. Setiap grup punya 5 gambar. Nih. Di gambarnya, in the picture, you will find the vocabulary in this chapter. The vocabulary is verb, ya, kata kerjanya. Kalian menentukan kata kerja dari setiap gambar. Gambarnya dilihat-lihat dulu. Kalau mau dibagi tugas aja sih, kan satu gambar satu orang misalnya. Gambar yang kelima bareng-bareng. Kalian bisa menemukannya di kamus ya. Pertama kata kerjanya dulu. Ini kamusnya. Boleh? Sudah ada. Up to you deh. Kira-kira kalau ada ciri-cirinya begitu masih melamun. Nanti saya balikan. Pak, menurut saya baru Harus gak diumumkan. Memang begitu dia nih, absurd. Give me away, please. Di sinilah kamu, ya kan? Nah, mantep nih. Oh, yang ini malah sudah saya ini. Pakai aja lah biar untuk tambahan. Jadi yang nyari banyak kan. Ini kerjakannya di sini. Gambarnya nanti ditempel, activity-nya ini. tempel pakai apa? Itulah, itu ada lem sama si ini. Silakan, gambarnya ditempel, tulis activity-nya. Gambarnya ditempel, activity-nya ditulis. Membersihkan atau ngapain? Ya, bersihkan boleh. Nanti gambarnya ditempel. Urutannya harus pas ya. Harus, iya. Sort it by order.
sort it by order, artinya iya, pertamanya apa? Jangan tama-tama tersusun. Namanya daily activity. Tersusun ya, by order ya, berurutan. Suaramu agak keras kalau nanya. Why? Yang mana kan berurutan ya? Ya, lagi boleh. Iya, miring. Oh, bebas. Yang penting dia berurutan. Berarti ini bisa dia kayak Bisa juga kalau mau pakai dia terakhir aja sebelum tidur. Boleh juga. Yang penting kamu jelaskannya nanti akhirnya. he has. Nanti kan yes he brush her teeth before go to sleep misalnya. Kalau dia ini he has. Atau pakai jam. Kalau dia he has breakfast bisa pak? He has breakfast. Iya kan? Bisa bisa. Kalian kasih time-nya, waktunya. Gimana? Enggak apa-apa lah. Oh, biar miring-miring gini aja nah. 1, 2. Enak. Biar dia terlapis-lapis enggak apa-apa. Boleh. Yang penting kan berurutan, sudah berurutan. Yang penting aktivitinya juga. Iya, aktivitinya apa? Misalnya si gets up at jam berapa? Pakai dia aja. Yes. Yes. Jadi kan ini go to school. At kasih keterangan waktunya. Atau karena ini kegiatan sehari kita bisa gunakan usually. Usually misalnya kalau perempuan kan goes to school at Bapak. Ya. Kalau begitu udah cukup lah. Biar dari atas gimana? Apa-apa. Ini yang pertama kan nih? Gambar pertama kan nih? Iya. Masih bisa kali itu? Oh nggak bisa sih. Nggak muat kalau begitu. Nggak apa-apa. Yang lainnya mungkin begini aja. Jangan terlalu biar. Ya secukupnya gitu. Padahal tadi biar dari atas nggak apa-apa. Iya. It's okay, no problem. Iya, kamarnya kan banyak. Kalau misalnya tidur, ya bedroom kan? Kamar tidur. Kalau boleh. Nggak pakai jam, yang penting ada keterangannya gitu nah. Sebelum tidur misalnya before. Ya, itu barang kan. Kertas apa? Paper plate. Paper.
Terus kalau black pepper mah P-nya double pepper. Terus dia pakai P tuh. Terus P A P R. Pepper plain. Kalau kita menjelaskan ini kita pakai sila gitu. Iya harus. Kan harus ada subjek. Siapa yang melakukan? Oh, tulis Pak. Tulisan beta. Maksudnya tulis? Oh, saya yang ngerjakan dong jadinya. After like a bed, see from after. Sebenarnya yang di situ tuh sebenarnya cuma verb aja nggak apa-apa. Yang di sini kotak ini. Berarti kalau his tadi nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Nanti yang ada jamnya, ada itu urutannya paragraf di baliknya yang di activity 3 itu. Activity 3-nya kan buat paragraf. Nah, itu baru. Aku salah menemukan jawabannya. Lagi pulang aja sudah kalian. But. Ada hantunya, Pak. Ada setannya. Parah ya. Pes. Ini berarti langsung activity 3 sudah selesai nih. Buat paragraf kan? Tinggal dijadikan satu paragraf. Padahal maksudnya di sini kan kata kerjanya aja dulu. Tapi enggak apa-apa. Berarti langsung 2 kegiatan langsung lewat. Apa? Jadi siapa yang mau maju? Tahu, saya cuma lihat aja. Kenapa nih? Maju lah. Siapa aku nggak? David kan satu lagi siapa? Azril ngantuk enggak? Ya langsung lanjut belakangnya activity 3. Tapi kalian sudah ini kan? Sudah buat on weekday. Hari libur. Libur dan mati Pak. Betul. Libur kan biasanya mati orang. Gak wajib bikin mandi. Oh, hari libur, akhir pekan ya. Ya. Nah, ini kan tinggal disalin aja jadikan satu paragraf di sini. Padahal sebenarnya bukan dialog. Kalimat. Paragraf. Oh, paragraf. Padahal sebenarnya ini kan cuma kata kerja aja dulu di sini, get up, apa? Breakfast. Nanti digabung aja. Gabung aja sudah. Nanti ini kan sudah jadi, tinggal digabung di sini. Tapi saya cek dulu. Ini she has breakfast. She cleans, ing-nya ganti s. She read, ing-nya ganti s, she reads. She play, ing-nya ganti s, she plays. Bukannya dia sedang bermain. Kalau sedangkan pakai ing. Kita kan present tense, bukan continuous. Kita masih di present tense, simple. Yang ing itu continuous. Tapi dia pakai to be kalau mau begitu. Iya, she is reading. She is apa lagi? Cleaning. Itu udah pakai to be, pakai ing aja nih. Berarti si cleans the room. Iya, she cleans. She has breakfast. She cleans the house. Jangan pakai home. The house. Pakai koma aja atau tidak si get up on weekday. Si Gets up. ya get up. S setelah T. Gets up.
saya buat ini Pak. Pak menggunakan dalam bahasa Inggris itu apa? Nah, kalau menyatukan itu ada kata-kata penghubung itu. Ada after that atau before ini gitu. Ya, next bisa. Pak menggunakan dalam bahasa Inggris itu apa? Use. 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 Ya, selesai. Kau udah bantu dari tadi. Bantu apa? After you find the verb, setelah kalian menemukan kata kerjanya, you make the sentence based on the verb, berdasarkan kata kerjanya. And then after that, in the activity 4, you make a dialogue. Make a dialogue about your daily activity. But the activity on the weekdays, ya. Akhir pekan, kegiatan akhir pekan. Kalau Muhammad ganti. Ganti-gantian dong. Iya coba. When do you read do our group work? I agree. Usually I get up late on Monday because I watch Premier League. Premier League. Apa? Premier League. Premier League. League. Until Tidak satu ceritanya. Midnight. midnight. My mother always wakes me up on 8. She taught me to wear my uniform, socks, shoes, and the other school stuff. So how about we do it at 3 p.m. Apa? So how about you do it at So how about we do it at 3 p.m. at my house? Banyak PM aja Pak. Iya, pinggir. Bagian bermasalah ini Premier League ya. Iya, League. Terus kalau ini Midnight. Week. Oke, ikut. Apa lagi? Saya buat kalimat. Apa? Yeah, what's the problem? Langsung pulang. Nggak tahu kan Pak, kayak kurang loh. kalau misalkan dia lagi lihat sepatu rambut dulu bang Rambut dulu. sisir rambut baru lihat sepatu motor pulang baru pergi ya kan dia belajar baru pas belajar dia terus Masa dia jemput madu? dan pulang dulu Nyuci baju kan bisa sebelum ke sekolah. Enak. Bisa pulang sekolah. No. Ini dulu. Bangun dulu, bangun. mana ada perempuan itu mengerjakan pekerjaan rumah dulu baru orang kerja anak tahu cowok Apa sih yang berdua ini? Kan ada ini dulu ini dua pekerjaan Ada juga yang jemur pada yang pulang sekolah. Masa habis mandi langsung? Berarti ini terakhir kan? Nah, bisa juga. Masa? Gua beda sendiri nih kan cowok Boleh. tapi tahu kan kita beda cewek sama cowok Bisa pakai tapi yang kiri yang kanan yang apa? cewek ingat bau Tempatnya bau mandi mandi sama disir ini udah bisa nambah tadi. barang pulang tadi ranjang Tadi mana? Tadi ada keterangannya. Masa cuma naik tadi aja? tadi satu kan
Atau kerjakan PR. I do my homework. I do my homework. Nomornya di Masa I do my homework? Pak, ada gunting. Nah, enggak ada. Biar aja tuh lapis-lapis, gak apa-apa dah. Itu udah ini mau detail banget, Pak. I do my homework. Kalau ndak pakai jam ya. Apa mau? I do my homework. Boleh lihat jam? I do my homework. Udah mau lihat kita tuh jam berapa? Bentar lagi. Gantian. Lengket. Hah? Apa? Atau lengket sih? Udah elok, udah elok. Sampai dong. Bikin dialog berbagi informasi. Ini siap-siap namanya sudah. Sudah siap ya? Filtri? Ya nggak apa-apa, sambil kalian ngerjakan. When do we do our group prop? How about tomorrow? What's the time? I can join afterwards. Yes, you're right. We must match the time first because Sunday are usually more busier than the other days. I agree. Usually I get up late on Sunday because I watch Premier League until midnight. Really? What time do you get up on Sunday? My mother always wake me up on 8. She told me to wash my uniform, socks, shoes, and the other school stuff. How about you, Sadi? What's your routine on Sunday? Well, for me, there's no differences because I always get up early in the morning to do housework. It's just that on Sunday we don't need to rush because of school. So, what time do you finish worship and what do you do after that? The worship always begins on 9 a.m. Sometimes there are additional services on announcements after the worship, but usually it's over at 1 p.m. And then my family and I have lunch outside. So, how about we do it at 3 p.m. at my house? I agree. How about the other? Okay, see you guys there. Thank you. The last page. Ada apa itu namanya? Nah, refleksi. As usual, seperti biasa, apa yang sudah kalian pelajari. What have you learned from the activity? Apa aja yang sudah kita pelajari dari aktivitas yang sudah kita lakukan? Sumber itu apa, Pak? Modal. Bapak, Yang tadi itu di orang ke depan. Bapak sumber itu mari. Summary, kesimpulan. Summary, kesimpulan. Di discussion, di kolom discussion itu apa yang sudah kalian pelajari apa aja? Dari dialog bla 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 dan bla. Apa bla-blanya apa? Perfect apa tense. Kalimat, language feature ya, social function dan structure ya, generic structure. Apa tulisannya, Pak? Generic. Generic ya, generic structure.
together. Texture. Kemudian, Badai. do you have a difficulty? Ada kesulitan nggak? What is your difficulty? What is your difficulty on learning this material? Ada kesulitan? Apa kesulitannya? Hah? Ini Pak. On Ini Hongyu juga second activity. Aktivitas kedua. Why? Kenapa dia sulit? kami bahasa Inggrisnya apa? We We don't understand. You don't understand about? Because we don't understand about this picture. Oh, you don't know the picture. Yes. Dari tanya lagi kelas atau lagi Anyone else? Yang sebelah sini apa masalahnya? Apa kesulitan yang dihadapi dalam belajar? Apa? No? Kemudian tuliskan juga apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi kesulitan. Hah? harus dikerjakan Pak. Belajar. Iya, diisi dong kolomnya. Kami nggak tahu. No, nggak tahu. Ya makanya saya kasih tahu nih. Ya baik, terakhir. Ini bantu doa. Tapi aku udah bantu doa. Ya sudah, perhatikan. Attention please. The last one. Aktivitas 4. Wah, kita sampah. The last. I want to give you some information about the next meeting again. We will continue our lesson into the chapter 4. But this is my word. Things around us. Jadi di pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari tentang benda-benda di sekitar kita. Yang pertama berawal dari benda yang ada di dalam kelas. Jadi vocabulary-nya diperbanyak masalah kebendaan. Plastik. Dalam kelas ya pasti. I hope you have already know about some vocabulary about the things in the classroom. And then maybe if there is no question again, maybe that's all for today. Thank you for your attention. Before we close, I want to ask David. I want to ask David to lead your friend to pray before we go home. Okay, please, David. Before we are going to go home, let's pray together. Okay, thank you. See you again on the next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taruh mana, Pak? Taruh.